warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Suhaida SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan 4 di LPTK Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil per-teaching saya, kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui daring. Rangkaian pembelajaran ini merupakan rangkaian dari rancangan perangkat pembelajaran yang meliputi RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian. Berikut ini video per-teaching saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Sehat Bu. Mau sehat ya? Oke, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan ya, diberikan perlindungan juga. Dan tetap semangat ya anak-anak Ibu, meskipun hari ini kita masih harus belajar daring ya, karena memang kondisi saat ini belum memungkinkan kita ya untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Tapi tetap semangat, kemudian tetap mengikuti protokol kesehatan ya anak-anak dengan memakai masker yang benar, kemudian rajin mencuci tangan, menggunakan sabun ya dan air mengalir, hindari kerumunan, kemudian makan makanan yang bergizi, kalau bisa minum vitamin juga. Dan yang paling penting, ketika tidak ada keperluan yang mendesak, silahkan jangan keluar di rumah saja ya. Iya Bu. Oke, baik. Sebelum kita memulai proses pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa ya, agar kiranya nanti apa yang akan kita dapatkan bisa terserap dengan baik ya, dan bisa juga bermanfaat. Silahkan satu orang, siapa yang bisa mimpin kita doa hari ini? Silahkan satu orang mimpin kita berdoa, siapa? Saya Bu. Oke, anak Alex, silahkan Alex. Baiklah teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa supaya semuanya berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Nak Alex sudah mimpin Bu. kita berdoa ya hari ini. Sama-sama Ibu. Sudah masuk semua belum ya? Coba Ibu cek dulu ya. Alex sudah ya? Hadir Bu. Kemudian Dian. Baik anak-anak, sebelum kita memulai proses pembelajaran hari ini, mungkin ada beberapa kesepakatan ya yang harus kita sepakati bersama. Yang pertama, ketika Ibu sudah memberikan materi, Ibu harap anak-anak Ibu bisa mematikan mikrofonnya. Kemudian yang kedua, kalau memang tidak ada halangan ya, Ibu minta coba dinyalakan kameranya agar Ibu bisa melihat nih wajah-wajah anaknya Ibu. Kemudian jika ada yang ingin bertanya, silahkan mengklik simbol raise hand yang ada di Google Meet kalian. Bagaimana, bisa disepakati anak-anak? Bisa Bu. Bisa ya, oke, terima kasih anak-anak. Baik, sebelum kita lanjut materi hari ini, Ibu mau sedikit bertanya nih tentang materi yang kemarin. Semoga masih ingat, pasti masih ingat lah anak-anak. Ibu kan hebat ya. Oke, nah rumus persama dasar akuntansi itu kan sederhananya itu harta sama dengan utang ditambah dengan modal. Ya, oke. Nah ketika ada transaksi yang menimbulkan akun pendapatan dan beban, maka akun tersebut dicatat di kolom mana anak-anak? Apakah di kolom harta, utang, atau modal? Ayo, siapa yang bisa? Modal, Bu. Oke, Dian, betul, modal ya. Yang lain? Iya Bu, modal Bu, ya? sama Bu. Modal Bu. Modal ya, oke, pinter semua masih ingat. Berarti catatnya di kolom modal. Jadi hari ini anak-anak Ibu akan mempelajari bagaimana mencatat transaksi-transaksi yang ada ke dalam sebuah akun. Yang akan kita pelajari hari ini adalah akun yang simple anak-anak, akun bentuk T, atau kata lainnya itu adalah T-account. Jadi kalian nanti dalam mencatat transaksi tentunya harus berpedoman dengan mekanisme debit kredit. Inilah yang akan kita pelajari hari ini ya. Oke, sebentar Ibu mau share screen dulu ya. Oke, sudah terlihat anak-anak? Halo? Sudah Bu. Sudah ya? Sudah Bu. Oke. Ini materi kita hari ini adalah tentang mekanisme atau aturan debit kredit dan saldo normal. Jadi dalam proses pencatatan transaksi itu kita itu tidak boleh asal memasukkan mau di debit atau di kredit.
Ada aturan-aturan yang harus kita perhatikan dalam proses pencatatan transaksi keuangan ya. Oke, nah pelajaran kita hari ini kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang ingin kita capai adalah menganalisis penyusunan siklus akuntansi perusahaan jasa dengan indikator yang pertama menjelaskan tentang penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa, kemudian yang kedua menganalisis dan menyimpulkan informasi atau data serta membuat hubungan tentang penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Tujuan yang ingin kita capai hari ini, yang pertama, anak-anak ibu dapat menyebutkan jenis-jenis akun yang terjadi pada perusahaan jasa, kemudian menyimpulkan perbedaan aturan debit kredit dan aturan saldo normal berdasarkan tiap akun. Yang terakhir, dapat menyajikan hasil diskusi kelompok mengenai penyusunan transaksi ke dalam T-account berdasarkan aturan debit kredit. Jadi dalam proses pembelajaran hari ini, setelah ibu memberikan materi, ya, setelah kalian melihat video pembelajaran, nanti kalian akan dibentuk menjadi beberapa kelompok ya. Di sini nanti kalian akan ibu minta untuk berdiskusi bersama, memecahkan masalah atau transaksi-transaksi yang akan ibu berikan. Nanti kalian analisis bersama. Begitu selesai, nanti silahkan satu orang mewakili anggota kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Itu langkah-langkah pembelajaran kita untuk hari ini. Oke, lanjut. Bisa terlihat gambarnya anak-anak? Bisa, Bu. Bisa ya? Oke. Bisa dilihat di sini ada 3 gambar ya. Yang pertama, kalau kita lihat gambar pertama nih, ada orang lagi memotong rambut ya. Ini perusahaan jasa. Nah, nanti setelah memotong rambut pelanggannya otomatis kan akan menerima uang ya. Jadi di sini gambar pertama adalah menerima pendapatan jasa. Nah, untuk gambar pertama nih, yang bisa silahkan ya. Gambar pertama kan kalau kita lihat di sini ada transaksi menerima pendapatan jasa. Nah, menurut kalian nih, transaksinya akan menimbulkan akun apa anak-anak? Akun kas, Bu. Silahkan. Kas. Siapa lagi? Pendapatan, Bu. Pintar, kas dan pendapatan, betul ya. Jadi yang perlu kalian ingat nak ya, tiap transaksi itu minimal akan menimbulkan 2 akun. Jadi tidak boleh 1 tapi minimal 2 akun ya. Jadi untuk gambar pertama menimbulkan 2 akun yaitu kas dan pendapatan. Kalau dilihat di sini transaksi-transaksi yang timbul ya, ada kas pendapatan, kemudian ada beban gaji, kemudian ada utang bank. Ini nanti semua nak akan kita catat ke dalam T-account, namanya T-account. Sudah ya? Bentuk T, Bu ya. Iya, ini bentuk T-account ya. Bentuk T. Jadi memang sederhana sekali, bentuknya seperti huruf T kapital ya, bentuk T. Ada 2 sisi, ada kiri, ada kanan. Kirinya debit, kanannya kredit. Di tengah ada akun. Nah, akun ini nanti yang timbul dari transaksi. Misalnya akun kas, berarti nanti di sini ditulisnya kas. Kemudian, nah untuk mencatat akun-akun yang timbul dari transaksi di sini itu harus berpedoman pada ini anak-anak. Jadi kita tidak boleh asal semau kita, saya mau catatnya sebelah debit, sebelah kredit, tidak boleh seperti itu ya. Ada aturan yang harus kita taati, yaitu mekanisme debit kredit. Inilah dia yang harus kita patuhi. Siapa tadi yang mau bertanya? Yudi, Bu. Oke, Yudi. Bu, tadi kan yang akun bentuk T itu kan debit kreditnya kan harus nominal sama, Bu ya? Iya, nanti di akhir kalau dibikinkan jurnal umum ya harus sama antara debit dan kredit atau aktiva dan pasiva gitu. Berarti kalau nggak sama berarti salah, Bu ya, kerjaan kami, Bu ya? Iya, nah jadi harus balance. Jadi ketika tidak sama, berarti kita tidak boleh melanjutkan tahap selanjutnya. Silahkan kalian sekarang bergabung dengan kelompoknya masing-masing, nak ya. Jadi kelompoknya masih sama seperti kemarin, ada 3 kelompok ya. Nah di sini nanti kalian akan berdiskusi bersama, akan ibu kasihkan transaksi yang perlu kalian analisis, kemudian kalian hubungkan nanti ini bertambah, misalnya kenapa dia bertambah ya, dijelaskan. Kemudian nanti setelah itu kalian masukkan ke dalam akun bentuk T tadi ya. Begitu selesai, nanti silahkan presentasi. Ini untuk link LKPD-nya silahkan dibuka, kemudian kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian. Baik, waktunya habis ya anak-anak ya.
Oke, coba sekarang satu orang anggota mewakili kelompoknya masing-masing. Siapa yang bisa mempresentasikan hasil diskusi kalian tadi? Jadi saya mewakili kelompok 3, Bu. Harni, Bu. Jadi menurut hasil diskusi kami, Bu, ya, transaksi yang terjadi tanggal 5 Oktober 2021 yaitu Kanita Taylor menerima honor atas jasa yang telah dilakukan sebesar 5 juta. Jadi transaksi yang terjadi adalah karena dia menerima jasa, berarti uangnya bertambah, Bu. Berarti kasnya bertambah Iya, betul. 5 juta. Kemudian sama pendapatan jasanya, Bu, di kredit 5 juta, Bu. Bertambah juga ya. Iya, Bu. Oke. Balance kan, Bu? Debitnya 5 juta, Iya, kreditnya 5 benar. juta. Iya, jadi kas itu kan sisi aktiva, nanti pendapatan jasa sisi pasifa ya. Jadi balance dia 5 juta dan 5 juta. Bagaimana kelompok 1 dan 2 menurut kalian jawaban dari kelompok 3? Sudah tepat enggak nih hasil analisanya? Tepat, Bu. Dua kelompok sudah tampil ya hari ini ya. Ibu lihat semua bagus-bagus ya hasilnya, semuanya aktif. Tadi juga Ibu lihat di grup WhatsApp kalian ya, masing-masing kelompok semuanya Ibu lihat aktif menyumbangkan ide pemikirannya untuk memecahkan terkait transaksi-transaksi yang Ibu berikan tadi ya. Bagus ya, dipertahankan ya anak-anak ya. Hari ini ada soal evaluasi ya yang harus kalian kerjakan. Evaluasinya ini berbentuk uraian, sama transaksi juga. Cuman kalau bedanya tadi diskusi itu satu kelompok cukup satu transaksi yang dianalisis ya kan. Nah, kalau untuk di rumah nanti masing-masing individu itu mengerjakan ada 5 soal uraian ya. Diingat ya besok ya. Sebentar Ibu coba kirim linknya dulu. Yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Saya nyimpulin, Bu, ya. Oke. Yang saya tangkap adalah buku besar akun bentuk T, Bu, ya. Iya, akun bentuk T. Betul. Jadi debit kreditnya itu nominalnya harus sama, harus balance, nggak boleh berbeda nominalnya. Jadi apa yang dikatakan Yudi hari ini kita sudah mempelajari tentang bagaimana mencatat transaksi ke dalam akun bentuk T. Kalau kemarin kan persamaan dasar akuntansi itu ya. Nah kalau sekarang akun bentuk T. Jadi bentuknya seperti huruf T. Ada 2 sisi ya, ada 2 sisi, ada debit, ada kredit. Dan tentunya ketika mencatat transaksi ke dalam akun bentuk T itu tidak boleh semau kita, tapi harus berpedoman pada mekanisme debit kredit. Ada aturan ya nak ya. Kayak tadi, harta ketika bertambah, berarti catatnya jangan sebelah kredit, tapi harus sebelah debit. Nah, kalau mengalami pengurangan, di mana anak-anak? Berarti sebelah kredit. Seperti itu ya. Ini langkah awal kita untuk belajar mencatat transaksi ke jurnal umum. Jadi tahap dasarnya seperti ini. Baik anak-anak, bagaimana menurut kalian proses pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan. Menyenangkan, Bu. Asik, Bu. Menyenangkan. Ya, terima kasih ya atas tanggapannya. Ibu juga berterima kasih nih sama kalian karena sudah aktif, mau terlibat aktif dalam proses pembelajaran kita. Kemudian tadi juga Ibu lihat dalam proses diskusi ya, kalian berpartisipasi aktif, ikut memecahkan masalah. Jadi tidak cuma satu orang kerja, semuanya Ibu lihat tuh di grup WhatsApp, oh semuanya ikut, oh begini-begini, ikut semua menyumbangkan ide pemikirannya. Bagus ya, dipertahankan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, anak-anak kita akan masuk ke materi pencatatan transaksi pada jurnal umum. Jadi beda, bukan bentuk T lagi, tapi langsung ke jurnal umum. Silahkan nanti di rumah dibaca-baca materinya di buku, boleh dari internet atau sumber lain yang relevan, agar pertemuan selanjutnya nanti kalian sudah punya pemahaman. Ya, oke? Mungkin Oke, Bu. ini ada link absen dulu, Ibu tadi hampir lupa yang ngasihnya ya, tadi cuma Ibu absen ini. Ini ada link absen. Nanti silahkan diisi ya anak-anak ya. Oke, Bu. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan dengan materi yang berbeda pastinya. Terima kasih semuanya. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa terserap dengan baik. Kemudian tentunya bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.